Oke, kita bertemu kembali dalam materi keempat tentang teori penulisan berita features. Ya. Tadi sudah kita jelaskan tentang jenis-jenis berita dan salah satunya adalah berita features. Ya. Nah, berita features sendiri itu adalah berita yang lebih menonjolkan human interest atau sisi-sisi kemanusiaan. Bukan peristiwanya semata yang diberitakan, tetapi sisi-sisi kemanusiaan dari sebuah peristiwa. Bukan profil orangnya, tetapi sisi-sisi kemanusiaan yang dilakukan oleh seseorang. Hal-hal yang membuat naluri kemanusiaan kita itu terpicu atau tertarik, itulah berita features. Sebelum masuk ke materi, saya mau memperlihatkan beberapa berita. Kali ini saya ambilkan dari Jawa Post. Jawa Post di halaman Metropolis. Ada judulnya misalnya giat kursus drum online selama karantina mandiri. Ini ada orang yang kursus drum tapi secara online. Ini kan menarik kan? Tadi apa? Soft news tentang seni. Kemudian ada tentang ekonomi, misalnya di sini memanfaatkan barang bekas untuk benda lain. Ada juga bisnis orang membuat desain fashion dari batik yang menarik. Ini kan. Ada juga berita tentang seniman Perancis yang batal berkunjung ke Indonesia. Nah, ini bisa dilakukan wawancara melalui online, ya. Bisa juga. Kalau ada orang atau kelompok yang kamu beritakan yang menarik, ya harus kamu bertemu dengan jarak dekat ini selama pandemi kan. Jaga jarak juga wawancaranya. Jangan sampai kamu meliput tempat-tempat yang banyak orang berkerumun juga. Wawancara pun harus agak menjauh atau menggunakan teknologi, ya. Tapi jangan ngalah, ya. Ini ada tadi misalnya berita tentang pameran karya Brush and Pencil Challenge secara virtual. Ada juga berita tentang pelukis slide bioskop zaman lawas. Jadi ada orang yang dulunya atau sekarang ya, masih berprofesi sebagai pelukis. Melukisnya itu apa ya, yang seperti posternya film bioskop zaman dulu. Ada orang yang jadi pengrajin lukisan bunga. Tentu kan ada orang-orang semacam ini, ya. Entah usaha semacam ini di sekeliling kalian yang bisa diceritakan. Ada grup band merilis single dengan 3 dinamika melodi saksofon gajah. Ada temanmu yang punya band, punya karya konsisten, banyak karyanya atau sering menang lomba. Ada temanmu yang atlet yang sering menang lomba, atau kamu sendiri sering menang lomba, atau temanmu yang punya prestasi atau punya temanmu yang punya teman yang hobinya unik. Nah, itu kan bisa diceritakan, ya. Ada orang yang suka melukis wajah manusia dengan versi sketsa. Ada yang seniman finger painting. Ini juga jenis-jenis berita features. Ada berita tentang para ahli gizi mengecek kelayakan makanan untuk pasien COVID yang dikarantina. Nah, itu tadi suka dukanya, ya. Ada di sekelilingmu orang yang punya kegiatan sosial, nah itu bisa suka dukanya seperti apa. Atau keluargamu, atau kamu sendiri sering melakukan seperti itu, suka dukanya bisa diberitakan, diliput. Atau perjuangan siapa? Ada guru yang ngajar di sekolah terpencil, ada pedagang yang jualan ke tempat yang jauh dengan berjalan kaki atau pakai sepeda angin. Nah, hal-hal yang menarik minat kemanusiaan itu bisa diberikan. Ini contoh-contoh beritanya. Ada pemusik membawakan lagu daerah dengan aransemen unik. Nah, itu kan
keunikan. Kuliner dengan view kota atau pesan antar menu hotel. Berita kuliner. Intinya sesuatu yang unik, menarik, memiliki minat kemanusiaan, membuat kita emosi gitu. Jenis-jenis berita feature sendiri ada banyak. Menurut Wall Street dan Campbell dalam bukunya Exploring Journalism, setidaknya ada 6 jenis features. Ada features human interest, yang tadi yang menarik minat manusia. Yang kedua, features sejarah, memberitakan hal-hal tentang masa lalu tetapi belum banyak diketahui masyarakat. Kemudian di situ misalnya kamu memberitakan tentang sejarah Islam datang ke Gresik, kemudian kamu observasinya ke makam Siti Fatimah binti Maimun atau ke Diri Kedaton, memberitakan tentang politik atau kerajaan Islam di Gresik masa lalu. Atau kamu memberitakan tentang bandar dagang Gresik, kamu observasinya ambil fotonya di pelabuhan misalnya. Itu feature sejarah ya. Nah, biasanya juga di setiap desa itu ada pahlawan-pahlawan lokal. Ada cerita-cerita kesejarahan yang ada kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan. Ada makam pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal, yang merupakan tokoh di desa itu bisa diberitakan juga. Kan ngangkat cerita-cerita yang belum diketahui oleh publik. Itu tadi kan ada unsur barunya itu tadi. Berita itu sesuatu yang baru. Yang ketiga ada features biografi. Nah ini tadi banyak kan features biografi, memberitakan tentang profilnya orang, profilnya gurumu yang menarik, profilnya temanmu yang berprestasi, gurumu yang berprestasi, orang tua kamu atau kamu sendiri atau saudaramu. Kalau memberitakan kamu sendiri ya nggak apa-apa, tapi jangan seperti menulis diari, tapi seolah-olah itu orang lain yang memberitakan kamu. Ini kan sebagai latihan saja. Yang keempat adalah features perjalanan atau travel features. Misalnya kamu pernah berwisata kemana, ke tempat wisata. Diberitakan tempat wisatanya, sepanjang perjalanannya seperti apa, kapan wisatanya, ada fasilitas apa saja di situ, bagaimana suasananya, bagaimana pendapat pengunjungnya. Nah, kalau kamu pernah wisata kemudian wisatanya agak lama, kan nggak bisa ya bertanya kepada pengunjungnya sekarang. Ya kalau kamu pada saat itu wisatanya dengan keluargamu, ya salah satu anggota keluargamu kamu tanyai sebagai narasumber untuk berita itu tadi. Tapi jangan ditulis menurut ayah saya, menurut adik saya, gitu. Nah, menurut siapa namanya salah satu pengunjung tempat wisata itu, kayak gitu. Features perjalanan, travel features. Kemudian ada features petunjuk praktis atau how to. Misalnya kamu memberitakan tentang cara produksi regen atau produksi gula aren khas Gresik, atau cara produksi kuda atau otak-otak atau makanan khas yang lain, atau jenis-jenis kuliner tertentu yang menarik. Nah, itu features petunjuk praktis. Fotonya seperti apa ya? Bisa fotonya produsennya pada saat membuat makanan itu. Features tentang cara desain fashion menjahit baju dengan tema unik. Yang diberitakan itu proses yang difoto, itu proses pembuatannya sama orangnya ya. Dan yang keenam adalah features ilmiah, artikel ilmiah, penemuan-penemuan yang tadi. Oke, sudah punya ide liputan belum dari hasil yang kita bahas tadi ya? Di antara 6 jenis features di atas, saat ini yang kita pelajari dan praktekkan cukup 3 saja. Ya, dan 3 ini maksudnya kamu bisa pilih salah satu dari 3-nya, yaitu features human interest atau features biografi atau features perjalanan.
Human interest itu yang menarik itu tadi, seni, hiburan, sosial, budaya, olahraga, atau biografinya orang terkenal, tokoh, orang yang berprestasi, atau features perjalanan, pengalaman kamu ke tempat wisata atau ke tempat-tempat tertentu yang menarik. Ya, tapi nggak boleh ngarang ya, harus berdasarkan fakta karena berita itu berdasarkan fakta. Dan jangan lupa fotonya juga harus ada. Kamu nulis features ini. Setelah memilih salah satunya, ambil instrumen yang dibagikan di grup. Nah, ini di masing-masing grup yang kita bagi, kita share 3 jenis instrumen untuk menulis berita features ini. Dan di dalamnya ada juga contoh beritanya. Kamu pilih salah satunya saja untuk sekarang ini, mana yang akan kamu beritakan. Di situ akan dibagi instrumennya, kamu isi semua isian dalam instrumen itu secara lengkap dan kamu tulisnya langkah by langkah di situ supaya tidak ada yang terlewat ya. Instrumen penulisan berita diisi sesuai dengan yang kamu pilih, pengisiannya sesuai langkah dalam instrumen tersebut step by step. Terakhir, ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan, jangan sampai dilupakan ini. Kalau kamu melakukan wawancara, lakukanlah dengan sopan. Sampaikan tujuan menulis berita ini. Sampaikan, Bapak, Ibu, atau Mas atau Mbak, saya siswa dari sekolah mana. Ini saya dapat tugas belajar menulis berita. Saya ingin memberitakan, itu tadi sampaikan. Harus sopan, kenalkan nama saya ya Pak. Kemudian yang kedua, pastikan nama narasumber sudah lengkap dan tepat. Tadi sudah saya sampaikan, ini saya ingatkan lagi. Nama narasumber itu kamu harus tahu nama lengkapnya, jangan nama panggilannya. Itu ada orang panggilannya Pak Edi, ditulis, kamu tulis itu Pak Edi, nggak boleh. Yang ditulis ya nama lengkap, Edi Santoso Sucahyo, ya Pak. Harus lengkap. Kalau ragu-ragu, tanyakan ke orangnya. Ini nama lengkap Bapak, Ibu, atau Mas, atau Mbak itu sudah benar seperti ini ya penulisannya. Bila perlu sama gelarnya juga ya. Kemudian pastikan status dan jabatan narasumber sudah lengkap dan tepat. Jadi orang ini siapa statusnya, jabatannya sebagai apa, atau dia itu siapa sih. Itu pastikan dengan sudah lengkap dan tepat. Pastikan semua unsur berita 5W1H sudah masuk dalam tulisan. Nah, itu di instrumen tadi itu pastikan semua terisi dan digunakan masuk ke dalam tulisan yang kamu produksi. Jadi bahannya sudah kamu dapatkan 5W1H itu perlu kamu dapatkan semuanya. Kemudian juga harus kamu pastikan bahan-bahan 5W1H itu kamu pindahkan, kamu tulis rangkai dalam berita yang akan kamu serahkan ya. Jangan lupa mengambil foto. Ya, usahakan jangan mengambil foto milik orang lain kecuali foto atas seizin pemiliknya ya. Sekali lagi ingat, karena ini masa pandemi, kalaupun kamu melakukan wawancara jangan dekat-dekat, agak jauh, pakai masker, pakai face shield juga boleh, atau pakai melalui smartphone atau melalui telepon jarak jauh juga boleh. Tapi usahakan kamu dapat foto yang menarik ya. Demikian materi pada sesi keempat ini. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, mari kita diskusikan.